pertandingannya kemarin. Tapi ini dia game pertama dari match lower bracket. Arakyo Akira, tim asal Brazil yang bertemu dengan dari Middle East tentunya untuk Occupy Throne. Dan itu galak banget tuh Fury. Ya, itu keuntungan early game bagi Valentina dengan melakukan poking damage. Tentu dia akan mendapatkan EXP. Jadi secara level dia akan lebih diunggulkan perlahan-lahan, walaupun secara damage tetap membutuhkan item. Apalagi di sini Fury juga membawakan satu buah mystery shop agar secepat mungkin bisa mengamankan item-item yang lebih murah. Itu dia terlihat ya dari Fury, dan itu juga mungkin kekurangan dari Valentina sekarang karena efek dari Tarify-nya juga nggak bisa terus-terusan lagi nih. Nggak bisa terus-terusan lagi. Tapi lama, 1 detik. Iya. Lumayan ya. Lumayan. Memang diperlama, tapi nggak bisa terus-terusan lagi kan. Iya, karena ada interval waktu 4 detik. Bener. Sebelum nantinya bisa digunakan lagi untuk efek Tarify-nya. Ada plus minusnya lah di dalam satu hero tersebut. Sekarang, Maro dapat. Didapatkan oleh Maro. Dan Leo juga mengambil satu buah Kramer. Tapi sehingga King stay di level yang ketiga. Tapi dikasih masih bertahan tentunya. Sepertinya dari seorang Fury tadi udah pede banget. Karena jadi dia habis ngeluarin satu buah sheetnya, dia langsung mundur Pak Bulung. tapi ternyata regen SP yang dimiliki. Wah, itu dia yang memang sangat-sangat baik sekali. Dan sekarang Luis mengamankan langsung dari lompat ke depan Tyrant Revenge-nya. Untungnya nggak kena, hanya saja di saat dia masuk ke dalam rumput. Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang atau tidak berbahaya, karena hampir saja Leo heavy spin-nya Bisa mengunci ke arah Luis, tapi Luis masih bisa bertahan Pak Pulung. Dan kalau kita ngelihat ya, memang dari Gusta ini fokusnya ngepok aja ke arah seorang gado-gado. Sembari nanti dia bisa dapetin level 4. Sembari dia bisa dapetin level 4-nya. Padahal juga aku nggak sih ngomong kayak gitu. Tapi kali ini King bakal berfokus terlebih dahulu dengan satu buah turtle yang sudah mulai di-poke. Objektif turtle di area atasnya. Ini yang ngebuat pemain-pemain dari Arkea harus berhati-hati karena Leo bisa datang meskipun tidak ada satu buah efisien, tapi Petrify connect dan bahkan berhasil ditumbangkan Leo kali ini meskipun turtle lainnya berhasil didapatkan oleh Occupy Thrones by UBS Gold. Ya, defense judgment yang sangat on point dari Maro mengambil langsung menuju kepada King karena mau bagaimanapun King adalah pemegang Retribution. Ketika tidak ada pemegang Retribution, tentu di sini Leo akan sangat diunggulkan. Namun sayangnya dia pun harus ditumbangkan secara cepat karena ada 3 member dari Arakyo Akira di depan setup bibir dari Turtle yang begitu mahal. Walaupun pertukarannya secara objektif jadi 1 dibandingkan dengan setengah itu adalah Turtle. Ini dia teman-teman semua, terlihat tadi bagaimana lagi pola farming yang dimiliki. Hanya saja masih cukup berani Maro sendirian walaupun lightning ball-nya udah dikeluarkan pula. Tapi Divine Judgment gak bakal ngaruh apa-apa karena Maro-nya hanya menjadi korban tunggal di area tersebut. Ya, tidak adanya flicker di area Turtle tadi kan sudah digunakan dan otomatis Maro langsung menjadi korban pertama dari King. Iya, dan terlalu jauh juga backup dari seorang Fury di area mid-nya. Jadi tidak bisa diselamatkan dan menjadi pertukaran untuk tim dari RRQ Akira. Sementara kalau kita ngelihat tadi dari itemnya, ini dari seorang Gusta itu udah mendapatkan satu buah Swift Boots-nya tadi ya, Swift Crossbow-nya. Jadi lebih gak memanfaatkan untuk dapetin satu sepatu terlebih dahulu, Bu. Ya, Gusta kayaknya lebih membutuhkan attack speed karena kita tahu sendiri One memanfaatkan movementnya dia atau langkahnya dia itu dengan menggunakan attack speed. Dan untuk sekarang dengan first item mungkin di menit yang keempat nanti akan ada sebuah petikan yang hadir di area jungle. Tapi kali ini Saigon sudah terpick up terlebih dahulu dan bahkan satu buah heavy spin mengusir pemain-pemain dari RRQ Akira. Sementara di area depannya King bakal coba untuk menahan mengusir pergerakan dari Occupy Thrones, yang dimana tadi Reward Manipulation dibalaskan Reward Manipulation dan sangat disayangkan Fury Reward Manipulation-nya itu di ujung tadi. Waduh. Ditambah dengan Reward Manipulation yang saling bertukar saja untuk sekarang Fury pun tetap mendapatkan sebuah keuntungan dengan 1 point kill yang begitu mahal. Walaupun kali ini ada pertukaran yang terjadi 2 untuk 1 dari point killnya. Dan Turtle setup kembali hadir agar sharing gold tidak ada henti-hentinya didapatkan oleh Occupy Thrones. Oke, untuk Occupy Thrones pun sendiri masih bisa mengungguli dari sisi goldnya ya. Hanya saja untuk Akai emang dipukul mundur, bahkan semuanya berpusat langsung ke arah dari Akai. Akainya lenyap dan Turtle harusnya fix menjadi milik dari RRQ Akira. Dan benar aja Turtle Land presented by UBS Gold pun menjadi milik Akira. Tapi King sepertinya masih mau lebih gila di TB itu damage dari turretnya. Tapi kali ini Maro mencoba untuk membackup pemain-pemain dari Occupy Thrones, dan Luis juga bakal memberikan backup ke arah seorang King kali ini. Dan tidak akan ada yang tumbang setelah Leo tadi berhasil untuk dihilangkan di area turtle-nya. Plus satu informasi, Divine Judgment-nya udah nggak ada, betul. Ya, Divine Judgment yang nggak ada walaupun ada flicker, tapi Maro setidaknya masih bisa escape dengan menggunakan lightning bolt dan juga
dengan adanya flicker yang dimiliki oleh satu sosok KJ tersebut. Untuk sekarang KJ-nya juga akan lebih berfokus untuk dominance ice terlebih dahulu agar nantinya King tidak mendapatkan Dragon HP yang begitu tinggi. Dan di sisi lain untuk Gusta Lagusta dengan hadirnya dominance ice ini sudah menjadi salah satu item yang menjawab dengan attack speed yang tinggi dari Gusta Lagusta dan inspire-nya yang tidak bisa dimaksimalkan kecuali dengan satu item Golden Staff. Golden Staff-nya mungkin yang masih akan di-build nantinya. Tapi Masih Gusta terlalu Lagusta lama. bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Satu bawah reverse fighter dari seorang Hulk. Tapi lihat, backup dari seorang Luis. Ngebuka crossbow of tank dari seorang Gusta Lagusta. Tapi Hulk masih bisa survive, masih bertahan tadi Pak Pulung. Menit segini masih belum cukup ternyata damage yang bisa dihasilkan oleh One apalagi Masih tadi. renyah ya. Iya masih renyah banget, belum lagi masih dimiliki oleh lap-lap pun masih standby, masih ada. Untungnya itu semua bisa mengusir pemain yang dimiliki oleh dari OKP sendiri dan juga mengamankan langsung auto turretnya. Tapi di atas ada mirroring yang dilakukan dan mereka sama-sama mendapatkan outer turretnya. Ya itu dia power dari Cloud dengan permainan pola split pushnya. Karena mau bagaimanapun Occupytrons kalau misalkan mau bertanding 5 lawan 5 di sini akan sangat beresiko sekali. Ditambah dengan Tekashi yang memiliki Black Dragon Transformation. Jadi secara garis besar Occupytrons akan mencoba untuk menghindari skema teamfight besar agar nantinya mereka lebih mengoptimalkan Cloud untuk farming di lane yang kosong. Sehingga kapanpun Tekashi mengeluarkan ultimate barulah Occupytrons akan join teamfight karena ini Yuzong akan menjadi jawaban bagi RRQ akhir dalam teamfight. Tapi Maro udah gak punya flicker nih Pak Pulung. Iya, barusan ada informasi yang berhasil didapatkan loh, tapi turtle-nya berhasil diamankan dan tanpa selanjutnya Besto berhasil diamankan oleh Brazil. Namun untuk kali ini coba lihat Luis yang didorong untuk bisa menjauhi langsung ke arah rekan-rekannya. Hanya saja jauh ini dia masih berhasil aman, tapi di area berbeda triple kill. Bisa juga IPD juga berhasil langsung diamankan, bahkan Gusta Lagusta berhasil langsung menghancurkan lapu-lapu 4 player tadi ataupun 3 player yang dimiliki oleh pemain dari Occupytrons pun langsung lenyap. Ini bener-bener Seigen ngegoceknya pinter banget. Dia keluar masuk rumput biar hilang vision Cloud-nya. Karena ketika di dalam rumput kan otomatis Cloud gak bakal bisa melakukan hit terhadap satu sosok Eve tersebut. Dan hitnya ketika dirasuki oleh Cloud di area rumput, dia keluar dari rumput agar nantinya membingungkan kemana Cloud harus stay dengan Blazing Duetnya. Dan itu masih belum ada damage. Ingat, ini Cloud masih di early game banget. Dan sementara itu dengan keuntungan gold 3000 dengan sharing dari turtle-nya juga yang menjadi bonus untuk teman-teman RRQ Akira, mereka makin lebih percaya diri untuk melakukan sebuah zone out terhadap invasi jungle yang sekarang sudah perlahan-lahan mulai dilakukan oleh Luis, salah satu roamer yang selalu memaksimalkan rumput sebagai poros rotasi setup utamanya. Dengan 6 assist yang diamankan oleh Luis kali ini dari RRQ Akira, mereka lagi mendominasi dengan perbedaan network 3.500. Dan lihat untuk dari itemnya 6.000 di tangan seorang Gusta Lagusta. Dan bahkan bisa dibilang dia memanfaatkan dengan adanya satu buah Demon Hunter Sword untuk merontokkan Leo nih di area depannya. Ya, Wind of Nature-nya udah ngejawab banget untuk nanti Blazing Duet. Ditambah untuk Gado, dia masih belum selesai dengan Wind of Nature. Jadi dia tidak bisa menghindari serangan dari Crossbow of Tank. Ketika sewaktu-waktu nantinya akan ada serangan dari sosok Gusta Lagusta. Oke, atau serangan yang akan dibuka terlebih dahulu oleh RRQ Akira kali ini di area atasnya. Leo, sang panah sudah mulai terlihat, tapi kali ini Heavy Spin bakal coba di-bait terlebih dahulu. Kingnya masih bertahan tapi terjebak ternyata di area base turret kedua di area midnya. Sementara Gusta Lagusta bakal berfokus untuk dapetin turret trading atas RRQ Akira di sini. Oke, itu ngedorongnya jauh banget loh. Dari area top lane sampai ke mid. Jauh banget dan masih berhasil tadi. Oke, mereka kehilangan lagi satu Inotar, tapi setidaknya nilai positif yang bisa mereka ambil adalah mereka masih bisa mempertahankan. Hanya saja sekarang mereka harus jauh lebih kuat lagi untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang udah dimiliki oleh RRQ Akira. Walaupun mereka hanya berempat, tapi rumput udah punya mereka duluan loh. Iya, masalah utamanya ketika kita ngomongin soal Contest Lord, ini King juga masih ada chance kalau dia bakal kecolongan dari segi retribution-nya. Dengan menggunakan heavy spin daripada Leo, ini adalah jawaban ketika nanti dia ingin melakukan sebuah lockdown terhadap setup teamfight di area Lord. Karena terlalu banyak teritorial batu yang bisa dimanfaatkan ketika melakukan teamfight dengan Akai di area Lord. Apalagi kalau misalnya yang kena heavy spin ini adalah si King-nya sendiri ya. Jadi kemungkinan besar dari Occupytrons mereka masih bisa untuk mendapatkan objektif Lord pertamanya. Atau sekarang target dari Maro udah boleh diubah sih. Targetnya udah boleh menuju kepada Gusta Lagusta, yang kita tahu sendiri ketika nantinya Gusta Lagusta tidak bisa memanfaatkan bagaimana Riddles of Flower karena terkena efek suppress, sudah bisa dipastikan Gusta Lagusta akan bisa langsung di instan, entah oleh Gado atau bahkan Fury. Tapi Tekashi terjebak dengan satu buah heavy spin begitu saja. Masih terkena stun, tapi Tekashi masih bisa bertahan dan bahkan satu buah Black Dragon Bomb dibuka begitu saja, tapi
Gado hilang begitu saja. Gusta mencoba untuk bertahan tapi TKC mengembalikan keadaan kali ini dan bahkan Leo tumbang. Ini akan menjadi mara bahaya karena Lord yang akan bisa diamankan oleh RRQ Akira dengan tanpa adanya retribution dari Occupy Throne. Ini ada miskomunikasi sepertinya terjadi ya. Kepecah tadi itu. Kepecah banget, entah bagaimana caranya, entah ini miskomunikasi ataupun cara dorong yang memang dibuat. Dan benar ya, ada satu orang lagi yang menjadi korban. Crossbow tank. Crossbow tank yang disimpan tadi Pak Pulung nggak dilepas ketika tim fight-nya kepisah, malah jadi jawaban untuk RRQ Akira. Sekarang mereka bisa menculik lagi satu pemain yaitu Fury. Ya, apalagi ditambah dengan bagaimana Fury yang belum memiliki sebuah source ultimate yang begitu mahal untuk ditukarkan dengan menggunakan IMU di posisi dengan hadirnya Seigen di lini belakang. Jadi kan sekarang untuk ultimate-nya Yves ultimate-nya Valentina itu udah di nerf. Jadi jaraknya tidak sejauh dulu ketika dia ingin melakukan sebuah pencurian terhadap skill dari lawannya. Dan dari tadi Seigen berada di lini belakang karena dia sudah sadar dari awal game dia sempat terpick off 1 poin. Dia nggak mau ada poin pick off yang kedua atau nantinya dia akan sedikit kelimpungan ketika team fight berlangsung. Karena ini reward manipulation akan menjawab sekali dari kedua belah timnya. Bangsel dibuka tapi Luis sepertinya lagi mencari target yang lebih enak nih sepertinya untuk disantap. Tapi sepertinya tidak akan ada yang terpick off terlebih dahulu sembari Lord menuju ke area atas Pak Pulung. Yap. Di mana dan Luis nanti berhasil untuk melakukan sebuah terror reverse dan itu connect. One di belakang udah ready banget loh. Mereka mau kabur, mereka akan terkena efek dari satu real manipulation. Pokoknya harus connect sama Maro sih. Iya, belum lagi yang di bagian atas dengan crossbow tank yang mungkin aktif. Ini akan sangat berbahaya sekali. Coba lihat, Black Dragon Bomb-nya udah masuk dan siap untuk mengacak-acak. Iya, tapi hanya berputar-putar saja di angkasa karena target dari RRQ Akira adalah ngundulin dulu nih semua base turret-nya. Terkena tahun dari seorang Leo. Kalau ada 2 pemain dengan satu buah heavy spin, namun ternyata tidak ada follow up dari Occupy Thrones. Ini dia Luis hampir saja ya mengenai loh, hampir aja. Untung dia ada di tengah-tengah dari kedua player yang dimiliki oleh pemain-pemain dari OT. Ya, dan tidak ada Divine Judgment juga di sana dari Maro karena mungkin terlalu cukup terkejut dengan serangan dari Luis. Dan buat sekarang Luisnya kayaknya akan menuju kepada Immortality. Karena mau bagaimanapun nanti Luis ini akan berkorban dengan menukarkan satu atau banyaknya full HP dari tubuh sosok Kupra agar ada yang bisa dia tukarkan dengan flicker juga untuk sekarang. Nah loh, widih, Battle Mirror Image-nya memang kecepatan pro player tuh beda ya. Ya, classic user cloud, taruh Dexternya di belakang biar bisa escape. Biar bisa mundur ya. Tapi Leo belum punya Blade Armor juga, tapi kali ini TKC mulai